Hai, nama saya Stella dan saya akan menjelaskan atau membahas tentang gravity car atau mobil bertenaga gravitasi. Nah, apakah itu gravity car? Ya, mari kita lanjut. Tada! Inilah gravity car saya. Nah, apa itu gravity car? Yang tadi, gravity car itu adalah mainan mobil-mobilan yang bertenaga gravitasi bumi. Nah, jadi singkat cerita, cara kerjanya itu ya, ada dua katrol, yang di atas dan yang ada di bawah. Nah, ini ada dihubungkan dengan benang atau tali. Nah, nanti akan ada beban yang digantung dari ada semacam kail seperti ini. Karena gaya gravitasi, akibatnya benda ini kan pasti turun dan turun. Nah, sehingga nanti mobilnya berjalan. Nah, singkatnya lagi, mobil ini bisa berjalan hanya dengan katrol dan beban. Nah, itulah komponen-komponen utamanya. Kenapa sih harus ada percobaan seperti ini? Tujuannya apa dong? Nah, tujuannya ialah supaya kita mengetahui ya masa beban berapakah yang paling efisien agar gravity car bisa berjalan paling cepat, paling jauh. Nah, tapi jangan sampai terlalu berat juga, nanti gravity car rusak. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dan rangkaian gravity car saya. Nah, inilah rangkaian gravity car saya. Sebagai barang gravity car, saya menggunakan kotak sepatu bekas. Untuk roda-rodanya, saya menggunakan sidi-sidi bekas. Nah, untuk menyambungkan roda, sebagai porosnya, saya menggunakan sumpit. Nah, kalau begini sumpit ini kan seharusnya tidak muat, dan roda-rodanya bisa saja melenceng saat berjalan. Nah, saya menggunakan ring, dan saya tempelkan dengan lem tembak. Nah, untuk katrol di bawah, saya menggunakan paralon, dan di sebelahnya dua ini adalah potongan kardus agar benangnya tidak kemana-mana. Benang yang saya gunakan adalah benang sulam, agar tebal. Paling bagus sebenarnya benang sepatu, tapi saya tidak punya. Nah, untuk tiang penyangga dan tempat katrol atas, saya menggunakan sumpit-sumpit yang sudah dipotong-potong, dikecil-kecil, dan saya lemkan dengan lem tembak dan digabungkan dengan isolasi. Nah, untuk katrol atas, saya menggunakan ring-ring dan saya gabungkan. Juga saya ada tambahkan dua kardus agar benangnya tidak kemana-mana. Nah, untuk kailnya saya menggunakan kawat besi tebal. Nah, saya tepuk ini supaya menjadi seperti kail. Nah, seperti itulah. Nah, akan saya tunjukkan variasi-variasi masa beban untuk percobaan. Nah, inilah variasi masa beban yang akan saya gunakan untuk percobaan gravity car. Nah, beban yang pertama itu adalah dari koin Rp1.000 yang nanti ditumpuk-tumpuk akan menghasilkan 63 gram. Itu yang pertama. Yang kedua itu baterai ABC besar yang bermasa 92 gram. Nah, yang ketiga itu yang paling berat adalah saya gabungkan baterai ABC besar dan baterai-baterai ABC kecil yang masa totalnya 126 gram. Nah, sebelum kita memulai percobaan, saya telah menandai setiap 20 cm lantai agar dapat kita mengetahui berapa jaraknya setelah beberapa detik yang akan dilalui gravity car saya.
setelah direkam, kita bisa menentukan jarak dan waktu gravity car. Nah, kalau saya itu menggunakan aplikasi Avidarmux agar dapat jarak dan waktunya yang sudah ditempuh itu secara mendetail. Ya, setelah mendapatkan data-data tersebut, kita akan membuat tabel di Microsoft Excel. Dan jangan lupa ditandai jarak dan waktu berapakah beban jatuh ke lantai, ke tanah gitu ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi guys, di yang kolom kiri ini ialah kolom waktu, yang kolom kanan itu kolom jarak. Nah, Anda bisa lihat saya memberi warna kuning saat beban saya jatuh. Nah, hal ini agar kita mengetahui yang mana percepatan dan yang mana perlambatan. Nah, setelah itu, kita juga buat grafik jarak terhadap waktu dari tabel yang sudah kita buat, yang tadi baru saya tunjukkan, dan serta menambahkan trendline polinomial, seperti ini. Nah, seperti yang bisa dilihat kalau ada dua persamaan. Persamaan yang di bawah dari trendline biru adalah persamaan percepatan, sedangkan persamaan atas dari trendline merah adalah persamaan perlambatan. Nah, dari grafik-grafik yang sudah kita buat, kita dapat mendapatkan percepatan dan kecepatan awal dari rumus-rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, di berikut ini saya akan menunjukkannya. Oh ya guys, jangan lupa kita menggunakan persamaan percepatan. Kecepatan awal bisa didapat dari koefisien T. Nah, misalnya di sini 0,0623. Percepatan didapat dengan mengalihkan koefisien T kuadrat dengan 2, seperti yang ada pada hitungan di bawah ini. Nah, dari data-data tersebut, kita dapat menghitung kecepatan maksimalnya. Rumusnya ini. Juga dengan energi potensialnya dan energi kinetik. Nah, dari tabel sini nih, kita bisa melihat bahwa rata-rata efisiensi paling besar, yaitu 37,13%, dihasilkan oleh massa beban yang paling besar juga, 0,126 kg. Nah, biar nggak bingung, saya buat grafiknya nih. Ya, di sini terlihat bahwa massa beban paling tinggi, yaitu 126 gram atau 0,126 kg, menghasilkan efisiensi paling tinggi, yaitu 37,13%. Nah, beginilah kesimpulannya. Karena dari tabel hasil tadi itu, efisiensi terbesar dihasilkan oleh massa beban yang terbesar, yaitu 126 gram tadi, bisa disimpulkan juga bahwa semakin besar massa beban, untuk gravity car ini juga efisiensinya juga semakin besar. Nah, sehingga kalau untuk meningkatkan efisiensi suatu gravity car diperlukan beban yang memiliki massa yang cukup besar. Karena itu dibutuhkanlah percobaan terus-menerus. Namun ya tetap saja, dari percobaan ini efisiensi yang dihasilkan masih sangat kecil. Itu aja masih 30-an%. Nah, itu belum sampai setengahnya pun juga. Nah, lah kok bisa? Ya bisa jadi ya karena ada gesekan pada poros roda, pada katrol. Nah, atau roda dengan lantainya itu lantainya tidak mulus. Nah, jadi bisa gesekannya jadi terlalu banyak. Nah, bisa juga dengan malah massa bebannya yang masih kurang berat. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa menurunkan efisiensi. Nah, bagaimana dengan kalian? Coba kalian juga buat percobaan seperti ini. Siapa tahu kalaupun variasinya bukan massa beban, misalnya juga dengan diameter poros roda atau ketinggian dari katrol atau ketinggian beban yang akan dijatuhkan juga bisa. Nah, cobalah buatlah seperti itu. Apakah bisa lebih baik daripada saya? Thank you for watching.